bersama Breaking iNews. Ini adalah kondisi terkini di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Jika sebelumnya di beberapa titik terlihat warga ataupun petugas yang menceburkan diri ke laut tidak menggunakan pelampung begitu, namun untuk di titik yang Anda saksikan di layar televisi Anda, ini para petugas sudah mulai mengenakan pelampung guna membantu untuk menggoyahkan bambu yang tertancap di kawasan ini agar bisa lebih mudah ditarik dan dibongkar oleh kapal yang nantinya akan membawa limbah bambu ini ke tepi pantai, pemirsa. Untuk pembongkaran pagar laut hari ini di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, ini adalah salah satu langkah setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para petugas membongkar pagar laut yang sudah beberapa pekan terakhir ini meresahkan warga dan juga nelayan. Viralnya pagar laut di mana membentang sepanjang 30,16 km yang berada di 16 desa ini sedikitnya membuat 3.000 lebih nelayan yang tinggal di desa mereka ini terganggu untuk mencari ikan, untuk mencari nafkah. Pagar laut sepanjang 30,16 km ini, pemirsa, terbuat dari bambu, di mana bambu-bambu ini ditancapkan. Dan berdasarkan hasil informasi yang kami himpun, untuk panjang bambu sendiri ini bisa mencapai 5 hingga 6 meter. Kemudian ditancapkan di laut, di mana dengan adanya penancapan ataupun pemasangan pagar laut bambu ini secara tidak langsung merusak ekosistem yang ada di bawah laut. Secara tidak langsung dengan adanya pagar laut ini justru menghambat ataupun membuat para nelayan kesulitan untuk mencari ikan. Dengan adanya pagar laut yang diklaim didirikan untuk mencegah abrasi, namun nyatanya nelayanlah yang terdampak karena mereka kesulitan untuk mencari ikan di laut. Para nelayan sebelum adanya pagar laut ini, pemirsa, hanya membutuhkan waktu ataupun hanya membutuhkan 5 liter jenis bahan bakar BBM saja untuk mencari ikan. Namun dengan adanya pagar laut, mereka harus mengeluarkan uang 2 kali lipat, yaitu mereka harus membeli 10 liter bahan bakar minyak jenis solar untuk mencari ikan di laut. Maju dikit kan. Saat ini satu persatu bambu mulai ditarik, dicabut begitu. Jika kita lihat ini untuk pagar bambu, kondisinya tidak hanya memanjang, namun bisa dikatakan berpola. Ada pagar bambu yang kita lihat dari ketinggian membentuk seperti persegi, pemirsa. Kami pun belum mengetahui apa maksud dan tujuan untuk pagar laut ini yang berbentuk persegi ini. Namun tetap saja pagar laut meresahkan para nelayan dan warga yang ada di sekitar. Untuk pagar laut ini sendiri totalnya ini 30,16 km, pemirsa. Dan tidak mungkin untuk pagar laut sepanjang ini bisa rampung dibongkar dalam kurun waktu 1 hari. Dan Tamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Hari Indarto sebelumnya sudah sempat menyampaikan bahwa hari ini sebanyak 600 personel dikerahkan untuk membongkar pagar laut yang meresahkan. Namun untuk target pembongkaran hari ini yaitu 2 km. Ya bisa, tapi reporternya siapa? Salamnya pingsan.
Ya pemirsa, pembongkaran pagar laut dari bambu ini pun mekanismenya cukup sederhana, yaitu para petugas mengaitkan tali ke bambu yang sudah berdiri, kemudian ditarik dengan kapal. Dan nantinya bambu-bambu yang sudah terlepas rencananya akan digabung, diikat dan akan dibawa ke tepi pantai. Maju dikit ya, maaf dikit. Dia mau rapat ini kapal. Awas. Dalam kesempatan kali ini rekan-rekan media dipermudah oleh petugas, yaitu dengan menumpangi kapal nelayan agar bisa menyaksikan dan merekam para petugas TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km. Jika kita lihat pemirsa, dengan panjang pagar laut 30,16 km, di mana petugas menargetkan hari ini 2 km. Bisa dikatakan proses pembongkaran pagar laut membutuhkan waktu kurang lebih 2 pekan atau 15 hari. Tidak menutup kemungkinan petugas dari TNI Angkatan Laut nantinya akan menggandeng institusi lain, karena kita lihat untuk hari pertama pembongkaran pagar laut saja sudah banyak warga yang ingin membantu petugas TNI Angkatan Laut membongkar bambu-bambu yang sudah menancap, yang sudah berdiri sejak 5 hingga 6 bulan lalu. Jika kita lihat dari ketinggian pemirsa, di sebelah kanan layar televisi Anda, panjangnya pagar laut dari bambu ini sempat terlihat ataupun masih terlihat adanya jaring berwarna hitam. Kami pun masih belum mengetahui apa fungsi ataupun tujuan dari jaring hitam ini. Apakah untuk menghalau ikan melewati laut dari laut dalam menuju ke laut dangkal begitu? Atau ada maksud dan tujuan lain dari adanya si jaring hitam ini? Dari ketinggian bisa kita lihat pemirsa, untuk pagar laut memang tersekat-sekat. Tidak hanya memanjang, tapi ada pola semacam segitiga ataupun persegi. Jurnalis iNews yang ada di lokasi pun masih belum mengetahui maksud dan tujuan dari pagar laut yang tidak hanya membentang garis lurus, namun memiliki pola segitiga ataupun persegi ini difungsikan ataupun ditujukan untuk apa. Namun yang pasti dengan adanya pagar laut membuat para nelayan makin sulit untuk mendapatkan ikan. Dari 30,16 km pagar laut, si pembuatnya pemirsa ini hanya membuka beberapa gerbang begitu agar bisa dilalui oleh para nelayan, seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Tentunya ini menyulitkan para nelayan untuk melewati pagar laut, dikarenakan mereka harus memutar lebih jauh untuk menuju ke laut dalam dan mencari ikan. Privatisasi laut tidak diperbolehkan pemirsa oleh siapapun itu, baik itu swasta ataupun warga. Para nelayan dan warga Tanjung Pasir, Tangerang, Banten yang resah akhirnya memviralkan pagar laut ini, dikarenakan sebelumnya pada bulan Juni atau Juli 2024 mereka sudah melapor
namun tidak ada respon. Alhasil dari pertama kali mereka melapor, di mana jarak pagar laut hanya 2 km, justru semakin bertambah, yakni 30 km. Warga sempat menyatakan untuk pembuatan pagar laut ini dilaksanakan pada malam hari, di mana warga dan para nelayan ini tidak mengetahui di saat para pekerja membangun ataupun menancapkan bambu-bambu yang hingga kini akhirnya menyulitkan para nelayan di 16 desa. Sebelumnya, Brigjen TNI Hari Indarto dan Tamal 3 Jakarta sempat menyampaikan rencana awal TNI Angkatan Laut menggunakan tugboat untuk membongkar pagar laut yang ada di Tanjung Pasir. Namun pada saat melihat kondisi di lapangan, kedalaman laut kurang dari 3 meter, maka dari itu pemirsa, petugas TNI Angkatan Laut mengurungkan untuk menggunakan tugboat dan menggunakan kapal nelayan membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km ini. Berdasarkan laporan dari rekan kami, Solam Rahmat, beberapa saat lalu, pagi hari tadi, kondisi cuaca di Tanjung Pasir cukup mendung, berawan, bahkan sempat hujan rintik-rintik. Namun semakin siang, tadi rekan kami juga menyampaikan kondisi cuaca sudah mulai cerah, sudah terlihat matahari begitu, dan proses pembongkaran pun tetap dilanjutkan. Jarak dari bibir laut pemirsa menuju ke pagar laut yang dibongkar saat ini cukup dekat, yaitu dengan menempuh perjalanan kurang lebih 10 menit dengan menggunakan kapal nelayan. Petugas dan juga rekan-rekan media bisa langsung tiba di lokasi pembongkaran. Satu persatu bambu pun sudah mulai dicabut, dirobohkan. Dan beberapa saat lalu juga terlihat limbah dari bambu sudah mulai mengapung begitu. Rencananya limbah bambu yang sudah ditarik ataupun sudah dirobohkan oleh petugas akan disatukan, diikat dan dibawa ke tepi pantai. Untuk satu kapal sendiri pemirsa terdiri dari 20 hingga 25 orang, di mana terdapat 5 hingga 7 orang petugas yang mengawal dan menjaga keamanan dari teman-teman media pada saat menyaksikan pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten pemirsa. Untuk bambu sendiri memiliki rata-rata diameter 3 hingga 5 cm. Panjang bambu sendiri bervariasi tergantung kedalaman dari laut, dan berdasarkan data yang kami himpun untuk panjang bambu ini bisa mencapai 5 hingga 6 meter pemirsa. Adanya pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten tentunya merusak ekosistem laut itu sendiri pemirsa, di mana tentunya terumbu karang rusak dan juga banyak ikan yang enggan untuk berenang ke laut dangkal, sehingga mengakibatkan nelayan kesulitan untuk menangkap ikan. (30,16 km) pagar laut yang membentang mengganggu lebih dari 3.000 nelayan yang terdiri dari 16 desa pemirsa di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Data yang kami himpun, kerugian dari para nelayan ini bisa mencapai miliaran rupiah, dikarenakan mereka kesulitan untuk mendapatkan ikan dan juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengisi bahan bakar kapal mereka.
taruh doang. Adapun alibi ataupun alasan para oknum yang membangun pagar laut ini adalah mencegah abrasi. Namun amat sangat disayangkan pemirsa, pemasangan pagar laut ini bukan hanya mencegah abrasi namun juga mencegah ikan berenang ke laut dangkal sehingga justru malah merugikan para nelayan. Oke. Ntar jalan sambil turun. Ambil turun. Banyak aktivis lingkungan hidup yang menyatakan bahwa untuk pencegahan abrasi bukanlah pemasangan pagar laut ataupun pagar dari bambu, Udah siap baru. Siap. melainkan menanam hutan mangrove. Menanam mangrove adalah satu-satunya cara ataupun bisa dikatakan win-win solution di mana pantai bisa terjaga dari abrasi dan juga para nelayan ataupun warga sekitarnya bisa mendapatkan benefit dari hutan mangrove itu sendiri. Pemirsa, breaking news masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa.